Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putra Ayu Hasan dengan NIM 19291420117. Saya akan menjelaskan materi bagian saya, yaitu OPAMP. Sifat-sifat penguat operasional yang ideal OPAMP. A. Penguatnya terkapal langsung. B. Impedansi input tak berhingga. C. Impedansi inputnya 0. D. Impedansi outputnya 0. E. Penguatan tak berhingga. F. Weight-nya tak berhingga. G. Tegangan outputnya 0 apabila tegangan input 0 atau tegangan offset. Penguatan dari penguat operasional ini dapat menguatkan sinyal input yang kecilnya tak berhingga menjadi sinyal tak berhingga besarnya. Juga bila sinyal yang diberikan ke inverting terminal min dan non-inverting terminal plus dari penguat sama besarnya, maka sinyal input itu dinamakan sinyal command mode atau CM. Sedangkan sinyal CM ini pada penguat operasional ideal membangkitkan sinyal output 0. Akan tetapi pada prakteknya tidak demikian, sebab sinyal CM ini membangkitkan sinyal output yang kecil. Kemampuan penguat operasional untuk menekan sinyal CM sampai mengakibatkan sinyal output menjadi 0 disebut dengan istilah command mode rejection ratio atau CMRR. CMRR ini adalah perbandingan antar penguat diferensial yang normal dengan penguat command mode dengan rumus CMRR sama dengan AV atau ACM. AV sama dengan penguatan tegangan untuk sinyal diferensial, ACM sama dengan penguatan tegangan untuk sinyal command mode. OPAMP inverting. Rangkaian penguat inverting adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat dan membalik polaritas sinyal masukan. Rangkaian penguat inverting menggunakan IC yang sering dipakai dan mudah dicari, yaitu IC OPAMP LM741. Keluaran sensor dan transducer pada umumnya mempunyai tegangan yang sangat kecil sehingga mikrovolt, sehingga diperlukan penguat dengan impedansi masukan rendah. Rangkaian penguat inverting merupakan rangkaian penguat pembalik dengan impedansi masukan sangat rendah. Rangkaian penguat inverting akan menerima arus atau tegangan dari transducer sangat kecil dan akan membangkitkan arus atau tegangan yang lebih besar. OPAMP non-inverting. OPAMP non-inverting ampliverting adalah rangkaian OPAMP yang bekerja sebagai penguat tegangan pada tegangan input positif atau V positif. Pada rangkaian ini hasil penguatan yang ada di tegangan output OPAMP akan fase dari tegangan inputnya, atau dengan kata lain, jika input berupa tegangan positif, maka output akan berupa tegangan positif pula, dan begitupun pada tegangan input negatif. Diferensial. Rangkaian diferensial dapat dibangun dengan menukar posisi kapasitor dan resistor. Fungsi dari rangkaian diferensial adalah untuk mengubah tegangan segitiga menjadi tegangan persegi atau kotak, atau dapat juga digunakan sebagai rangkaian filter lolos atau HPF, High Pass Filter. Integrator. OPAMP integrator adalah rangkaian penguat operasional yang melakukan operasi matematika dari integrasi, yaitu kita akan menyebabkan output untuk menanggapi perubahan tegangan input dari waktu ke waktu. Sebagai integrator, OPAMP menghasilkan tegangan output yang sebanding dengan integral dari tegangan input. Suatu rangkaian integrator yang menambah secara terus-menerus suatu besaran yang diukur selama satu periode waktu. Bentuk gelombang keluarannya sebanding dengan interval waktu dari sinyal masukan. Rangkaian integrator dapat dibangun dengan menggunakan dua buah komponen pasif,
yaitu resistor dan kapasitor yang dihubungkan secara seri. Fungsi dari rangkaian integrator adalah sebagai pengubah tegangan kontak menjadi tegangan segitiga, atau dapat juga digunakan sebagai rangkaian filter lolos bawah LPF low pass filter. Filter low pass filter atau sering disingkat dengan LPF adalah filter atau penyaring yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi tinggi. Dengan kata lain, LPF akan menyaring sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah yang diinginkannya. Sinyal dimaksud ini dapat berupa sinyal listrik seperti sinyal audio atau sinyal perubahan tegangan. LPF yang ideal adalah LPF yang sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di atas frekuensi cut-off atau FC, atau tegangan output pada sinyal frekuensi di atas frekuensi cut-off sama dengan OV. Dalam bahasa Indonesia, low passive filter ini sering disebut dengan penyaring lolos bawah atau tapis pelewat rendah. Penyaring lolos bawah atau low pass filter ini dapat dibagi dengan menggunakan beberapa macam komponen pasif seperti resistor dan kapasitor atau induktor. Low passive filter yang dibuat dengan resistor dan kapasitor disebut dengan low passive RC filter, sedangkan low passive filter yang dibuat dengan resistor dan induktor disebut dengan low pass RL filter. Filter yang hanya menggunakan komponen pasif ini sering disebut dengan filter pasif. Filter pasif ini tidak memiliki elemen penguat seperti transistor dan OP-MP sehingga tidak memiliki perolehan penguat sinyal. Oleh karena itu, tingkat outputnya selalu kurang dari tingkat inputnya. Kondisi-kondisi ideal dari OP-AMP. Yang pertama, penguat tegangan lingkar terbuka open loop voltage. Again, adalah penguat diferensial OP-AMP pada kondisi di mana tidak terdapat umpan balik feedback yang diterapkan padanya. Yang kedua, hambatan masukan input resisten RI dari OP-AMP adalah besaran hambatan di antara kedua masukan OP-AMP. Secara ideal, hambatan masukan OP-AMP adalah tak berhingga, tetapi dalam kondisi praktis nilai hambatan masukan OP-AMP adalah antara 5K hingga 25M tergantung pada tipe OP-AMP. 3. Hambatan keluaran output resistansi RO dari OP-AMP adalah besarannya hambatan dalam yang timbul pada saat OP-AMP bekerja sebagai pembangkit sinyal. Secara ideal, nilai hambatan keluaran RO OP-AMP adalah 0. Yang keempat, tegangan offset keluaran atau output. Offset voltage FOV adalah nilai tegangan keluaran dari OP-AMP terhadap tanah ground pada kondisi tegangan masukan VIN 0. Secara ideal, nilai FOV sama dengan 0. Volt AMP yang dapat memenuhi nilai tersebut disebut dengan OP-AMP dengan CMR. Common mode reduction ideal. Yang kelima, lebar pita bandwidth BW dari OP-AMP adalah lebar frekuensi tertentu di mana tegangan keluaran tidak jatuh lebih dari 0,707 dan nilai tegangan maksimum pada saat amplitudo tegangan masukan konstan. Secara ideal, OP-AMP memiliki lebar pita yang tak terhingga. Yang terakhir, waktu tegangan respon time dalam OP-AMP adalah waktu yang diperlukan oleh Universitas Sumatera Utara keseluruhan untuk berubah setelah masukan berubah. Secara ideal, nilai waktu respon OP-AMP adalah 0.
detik, yaitu keluaran harus berubah langsung pada saat masukan berubah. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan saya tentang materi OPAMP. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.